Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di video kali ini kita akan membahas tentang eh, menu asupan sedikit tips dari saya berkaitan dengan asupan makanan yang sebaiknya kita konsumsi sebelum dan sesudah menjalani olahraga berupa fitness seperti itu. Jadi memang fitness sendiri ya atau pergi ke gym bisa berupa macam-macam ya. Sekarang gym juga dilengkapi dengan berbagai macam peralatan begitu ya. Jadi orang nge-gym itu tidak terus kemudian angkat beban saja, bisa jadi olahraga kardio, bisa berupa misalnya treadmill ya, lari pun bisa diatur incline-nya, bisa diatur kecepatannya, bisa diatur berapa durasi lama waktunya dan lain sebagainya, atau misalnya Anda bersepeda statis dan lain seterusnya. Jadi sebaiknya memang disesuaikan dengan olahraga di tempat fitness Anda, nge-gym Anda. Angkat beban tentu saja akan membutuhkan energi yang lebih banyak dibanding olahraga kardio. Angkat beban dengan intensitas atau berapa lamanya juga akan berbeda dibandingkan dengan mungkin yang cuman sebentar saja, yang nge-gym cuman misalnya angkat dumbbell beberapa kali dan cuman sebetulnya tidak terlalu menguras energi karena beban yang diangkat masih dalam batas toleransi otot yang mereka biasa angkat, jadi tidak mempush ke kapabilitas yang mereka miliki, kemampuan untuk mengangkat suatu beban. Kalau misalnya sampai misalnya ngangkat dumbbell 20 kg yang selama ini dimentok maksimal 10 kg, itu akan membuat suplai energi yang lebih berat semacam seperti itu gitu. Atau mungkin ya dalam satu jenis angkat beban bisa berbeda-beda. Misalnya ketika melakukan olahraga angkat beban deadlift misalnya, ini bisa melatih hampir keseluruhan otot tubuh. Itu juga akan diperlukan misalnya suplai energi yang lebih banyak. Jadi di sebelum, before, dan after berlatihnya atau berolahraganya akan berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa terus kemudian memukul tentang seberapa banyak ya. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga ini akan berpengaruh juga terhadap jenis makanan yang akan Anda konsumsi. Namun ya sebaiknya untuk mengkonsumsi makanan ini, terutama untuk makanan berat, memang tidak boleh terlalu dekat dengan jam Anda latihan. Ya, demikian halnya juga untuk ada yang menyebut post meal dan lain sebagainya gitu ya, diistilahkan apapun itu, yang intinya adalah makan setelah latihan. Itu juga jangan terlalu mepet, dan misalnya Anda berolahraganya di sore hari juga jangan terlalu panjang atau terlalu dekat dengan jam tidur, karena nanti akan mengganggu istirahat Anda di malam hari. Anda bisa mengkonsumsi, saya anjurkan untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat yang bersifat kompleks ya, karena sumber karbohidrat ini merupakan suplai energi yang cukup ya. Anda bisa mengkonsumsi di pra-meal ya, sebelum latihan ya, sebelum berlatih, dengan suplai karbohidrat misalnya oats ya, umbi-umbian, beras merah, beras hitam, dan lain sebagainya. Terus kemudian terakhirnya, kalau misalnya sekali lagi ini Anda melakukannya dengan cara latihannya ya dengan angkat beban, Anda bisa untuk menggantikan tadi ya otot-otot yang rusak dan lain sebagainya supaya lebih mudah terbentuk dengan sumber protein dada ayam ya, dengan cara dikukus file tanpa kulit dan lain sebagainya. Atau mungkin Anda bisa mengkonsumsi daging sapi dengan menghindari proses yang dimasak dengan cara digoreng dan lain sebagainya, karena akan menambahkan jumlah kalori yang terkandung di dalamnya seperti itu. Oke, jadi Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Anda lihat saja, misalnya Anda tidak bisa optimal ketika Anda melakukan olahraga yang Anda lakukan, artinya suplai makanan dari makanan sebelum Anda memulai olahraga tersebut tidak mencukupi kebutuhan ketika Anda latihan. Demikian halnya ya sebelum atau sesudah latihan, ketika Anda mendapati setelah latihan tersebut Anda mengkonsumsi makanan yang mungkin tidak bisa mensupport proses pembentukan berat badan, atau mungkin
berat badannya nggak turun-turun dan lain sebagainya, artinya Anda masih berlebihan dalam mengkonsumsi atau jumlah kalorinya, ya tidak sepadan dengan olahraga yang Anda lakukan. Nah itu secara umumnya. Lebih spesifik kita bisa kaji lebih lanjut ketika kita tahu tentang olahraga yang Anda lakukan, jenisnya, intensitasnya, durasinya, dan lain sebagainya. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe. Dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.